Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Perkenalkan, nama kakak Sukma Jaya. Kalian semua bisa panggil kakak dengan panggilan Kak Sukma atau Kak Jai. Ya terserah kalian lah, senyamannya kalian mau manggil kakak apa. Sebelum pembelajaran kita mulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, untuk ketua kelasnya, silakan dipimpin doa untuk teman-temannya ya. Silakan. Alhamdulillah. Sebelumnya kakak akan mengabsen terlebih dahulu. Semuanya ada 25 orang ya. Apakah hadir semua di sini? Oh, hadir semua. Oh, 2 orang tidak masuk ya. Oh, karena sakit. Oke, baik. Ya, semoga yang sakit bisa sehat kembali, bisa sembuh kembali, dan semoga yang sehat akan sehat terus ya. Amin. Baik, untuk pembelajaran hari ini, di sini kakak akan membahas tentang ya, kakak akan membahas tentang resensi buku. Nah, anak-anak semua udah ada yang tahu apa itu resensi buku? Gimana, sudah ada yang tahu belum resensi buku itu apa? Ya, kakak akan menjelaskannya ya. Resensi buku. Resensi buku, apa sih itu resensi buku? Resensi buku itu berasal dari bahasa Belanda. Yang pertama itu yaitu adalah resensi, yang memiliki arti mengupas atau kupasan atau suatu pembahasan. Nah, secara istilah, resensi adalah kupasan atau pembahasan tentang buku, film, atau drama yang biasanya dipublikasikan di media massa seperti media massa majalah, blog, website, atau sosial media. Resensi buku menurut kakak sendiri pribadi ya, itu adalah, kata sederhananya adalah mereview. Nah, mereview buku. Apa itu mereview? Mereview ya, namanya juga mereview, maka di sana kita akan membedah isi buku. Jadi kita harus benar-benar mereview dan benar-benar membaca semua isi buku, dan juga menguasai isi buku tersebut. Itu sebabnya di sini ada yang kutu buku tidak? Nah, yang kutu buku itu sebenarnya cocok untuk meresensi buku. Ya, selanjutnya adalah unsur-unsur resensi buku. Bentar ya. Unsur resensi buku.
Apa aja sih unsur-unsur resensi buku? Yang pertama ada judul resensi. Nah, judul resensi ini merupakan nama yang dipakai sebagai identitas kepala atau kata yang bersifat menjelaskan isi atau substansi dari sebuah resensi buku. Jika tidak ada judul, mungkin unsur-unsur tersebut akan kurang. Makanya itu yang pertama itu yang kita harus ketahui adalah judul resensi buku. Dan yang kedua ada data buku. Apa itu data buku? Data buku merupakan sekumpulan informasi yang penting, informasi terkait buku tersebut. Dalamnya itu bersifat fakta, bukan opini ya. Seperti judul buku, pengarang, penerbit, tebal buku, harga buku, ISBN, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada lead. Lead itu sama dengan pembukuan. Nah, pembukuan kali ini adalah bahasan awal yang terdapat dalam resensi. Nah, pembukuan juga harus menarik agar pembaca tertarik membaca sampai selesai. Unsur resensi buku selanjutnya yaitu, ada yang tahu apa selanjutnya resensi buku unsur-unsurnya? Ya. Selanjutnya ada tubuh atau isi pertanyaan buku. Resensi buku itu mempunyai tubuh resensi yang merupakan bagian inti atau penjelasan tentang buku. Nah, di dalam penjelasan tersebut itu biasanya terdiri dari sinopsis, ulasan singkat, kelebihan buku, kelemahan buku, rumusan kerangka buku, kesalahan cetak jika ada, dan perbandingan dengan buku yang lainnya. Dan yang unsur yang terakhir yaitu penutup resensi. Nah, penutup resensi, bagian penutup ini biasanya berisi saran atau pertanyaan bahwa buku itu penting untuk siapa dan mengapa. Nah, itulah penutup resensi ya. Ya, selanjutnya resensi buku pengertiannya sudah, unsur-unsur resensi buku sudah. Selanjutnya adalah, bentar ya. Pengertian resensi buku udah, unsur-unsur resensi buku udah. Selanjutnya adalah tujuan resensi buku. Nah, anak-anak semua sudah tahu apa itu tujuan resensi buku? Oke, belum ya? Kakak akan menjelaskannya. Tujuan resensi buku ini pada intinya adalah membantu para pembaca mengetahui isi buku. Nah, minimal memiliki gambaran serta garis besar dari sebuah buku tersebut. Harapannya ketika kita sudah membaca resensi buku tersebut, pembaca dapat menentukan pilihan apakah harus membeli bukunya atau tidak. Gitu. Jadi beberapa tujuan resensi buku itu, yang pertama misalnya ada tujuan resensi buku, satu, memberikan informasi kepada pembaca. Yang kedua, bagi pemilik buku, resensi adalah promosi. Yang ketiga,
menjawab kegundahan si pembaca. Nah, jadi kita tidak penasaran lagi ketika kita sudah meresensi atau mereview isi buku yang bikin kita penasaran itu. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu ada membantu pembaca memilih buku yang tepat. Nah, jadi kita tidak ragu lagi untuk memilih buku yang tidak tepat. Jadi kita pasti tepat jika sudah meresensi buku yang kita inginkan. Materi selanjutnya yaitu tentang contoh resensi buku. Apa saja contohnya? Contoh resensi buku itu ada banyak di berbagai kategori ya. Ya, misalnya seperti yang pertama itu contoh resensi buku non fiksi. Biasanya itu buku tersebut berupa fakta atau kenyataan ya. Yang kedua ada contoh resensi buku fiksi. Buku fiksi ini biasanya berupa novel atau pikiran fiktif yang ditulis oleh pengarang di dalam buku tersebut. Dan yang ketiga ada contoh resensi buku mata pelajaran misalnya, yang bisa saja berupa sebagai RPP 1 lembar. Nah, itu juga bisa termasuk meresensi buku, contoh-contoh meresensi buku ya anak-anak. Dan yang terakhir yaitu manfaat resensi buku. Apa aja sih manfaat resensi buku? Nah, anak-anak semua udah pada tahu belum? Sudah ada yang tahu belum? Apa itu manfaat resensi buku? Oke, baik, kakak akan menjelaskannya ya. Manfaat resensi buku. Ada banyak manfaat resensi buku. Beberapa diantaranya yaitu dalam segi bahan pertimbangan. Resensi buku bisa memberikan gambaran pada si pembaca tentang sebuah buku. Nah, jadi dalam bahan pertimbangannya resensi buku itu bisa membuat si pembaca tahu dalam memilih buku yang tepat gitu. Yang kedua dalam nilai ekonomis. Nah, mendapatkan uang atau imbalan atau buku-buku yang diresensikan secara gratis dari penerbit jika resensi buku kamu muncul di media. Nah, itu manfaatnya. Jadi kamu bisa menghasilkan uang juga dalam meresensi buku yang kamu inginkan. Yang ketiga yaitu dalam sarana promosi buku. Yang ketiga ini, resensi buku ini biasanya dari buku yang baru yang belum pernah diresensikan, sehingga bisa dijadikan sarana promosi buku baru tersebut. Jadi buku baru bisa kita promosikan dan bisa kita perkenalkan ke khalayak masyarakat. Nah, itu manfaatnya. Dan yang terakhir, yang keempat, manfaatnya yaitu pengembangan kreativitas. Apa aja? Yaitu makin sering kita menulis, makin pula terasa kemampuan kamu. Begitu juga dengan makin sering kita menulis dan meresensi buku, makin terasa pula kreativitas kamu. Begitu anak-anak manfaatnya. Ya, bagaimana anak-anak? Sudah bisa dipahami atau dimengerti tentang resensi buku itu apa? Ya, alhamdulillah sudah mengerti semua ya. Ada yang mau bertanya? Mungkin tentang terkait resensi buku itu apa atau yang lainnya? Ya, tidak ada ya. Alhamdulillah kalau sudah mengerti semua. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan kepada kakak, kakak tutup ya. Mari kita cukupkan pembelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu ya. Ya, silakan ketua kelasnya dipimpin doa untuk teman-temannya.
Ya, kakak mengucapkan terima kasih atas perhatiannya anak-anak. Semoga pembelajaran hari ini bisa kita pahami dan dapat bermanfaat untuk anak-anak semua ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.